Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Data di seluruh Indonesia. Masih bersama saya Neng Rizka. Kita kembali lagi di acara program Warsat, masih di channel YouTube BPS Kabupaten Ciamis. Nah, kali ini kita akan masuk pada segmen NTP, ngobrol tentang pengalaman. Pengalaman apa yang akan kita bahas pada sesi kali ini? Kita akan membahas tentang pengalaman masuk ke salah satu sekolah kedinasan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Apa itu STIS? STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik adalah salah satu perguruan kedinasan yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik, di mana dari lulusan-lulusan dari STIS itu nantinya akan ditempatkan sebagai PNS di seluruh BPS di Indonesia. Ya, dan perlu Sobat Data ketahui kalau STIS ini perguruan tinggi kedinasan yang dimana kita kuliahnya itu biayanya gratis gitu, tidak dipungut sepeser pun untuk biaya kuliah. Dan nantinya setelah lulus dari STIS akan diangkat menjadi CPNS dan ditempatkan di BPS di seluruh Indonesia. Ya, dan kali ini bintang tamu yang akan kita hadirkan adalah salah satu lulusan STIS, yaitu Karina Astuti, lulusan STIS angkatan 53. Ya, bersama saya sekarang sudah ada Karina Astuti. Hai. Aduh, kangen banget ya. Jadi ini udah lama banget gak ketemu ya, Teh? Iya, betul banget. Jadi ini Sobat Data, ini Karina Astuti ini adalah adik tingkat saya ya waktu di STIS. Aduh, kayaknya seneng banget ya bisa ketemu gitu. Iya nih, jadi nih kita sekarang nih akan ngebahas pengalaman nih gitu ya, pengalaman dulu waktu di STIS gitu ya. Ini kan Sobat Data juga ada mungkin yang sekarang lagi SMA gitu ya, yang udah mau cari-cari, udah mau cari-cari ini ya, perguruan tinggi gitu ya. Nah, salah satunya kan mungkin perguruan tinggi kedinasan itu bisa menjadi salah satu alternatif ya, yang bener ya, ya mungkin salah satunya adalah STIS ya. Kalau sekarang itu mungkin jadi Politeknik Statistika STIS ya, kayak gitu. Nah, mungkin sekarang saya mau tanya nih, dulu awal mendaftar tuh gimana nih kalau dari Karina nih, ceritanya gimana nih? Gitu, gimana ya, kalau diceritain tuh panjang banget sebenarnya. Gimana awal mula daftar STIS, karena awalnya itu nggak ada niatan sama sekali buat masuk STIS. Tapi gitu. Tahu ada STIS. Nah, itu menarik juga, nggak tahu juga. Nggak tahu ya. BPS juga nggak tahu dulunya. Nggak tahu. Taunya cuma sensus, udah gitu aja. Taunya sensus. Taunya sensus, udah gitu aja. Nah, terus awal mula kenapa daftar? Jadi waktu itu saya udah coba apply ke universitas-universitas lain, cuma nggak ada yang lolos gitu. Terus bingung. Terus orang tua nanya ke saya, sukanya apa sih sebenarnya gitu? Soalnya kuliah tuh jangan asal nyari universitasnya aja yang dipengen, tapi jurusannya juga harus sesuai sama yang kita bisa gitu. Soalnya kan itu jangka panjangnya kan buat kerja ya, buat hidup gitu. Betul. Jadi kedepannya ya setelah lulus gimana harus jelas, gitu, harus jelas ya. Kita kan dulu anak SMA cuma mikirnya pengennya Unpad, UGM, ITB yang keren-keren, yang keren-keren ya. Cuma kita kan nggak tahu ya prospek kedepannya tuh kayak gimana. Cuma asal pengen ini aja gitu. Nah, setelah itu waktu itu ayah saya nanya, sukanya apa sih? Sukanya kan sains ya, IPA gitu, matematika. Nah, terus orang tua bilang, coba deh daftar STIS gitu. Dulu bilangnya STIS kan, bukan ya, STIS. Nah, terus STIS itu apa gitu? Ya mirip-mirip kayak STAN lah, cuma ini lebih ke statistika, kata ayah saya. Oh gitu, yaudah akhirnya saya googling tuh kan. Googling, oh ternyata ada ya perguruan tinggi kedinasan, tapi di bidangnya tuh yang matematika lah, yang maksudnya bukan akuntansi, bukan yang fisik gitu ya, bukan yang susah juga. Nah, pas lihat ada statistika, coba deh daftar gitu. Nah, kebetulan hari itu pas saya googling itu hari terakhir, Teh. Wah, berarti sama banget tuh. Sama banget pengalamannya. Itu hari terakhir dan jam-jam terakhir juga. Iya. Nah, itu terus langsung nelpon ayah saya, kan dulu soalnya zaman warnet ya Teh, belum punya akses internet di rumah. Nah udah gitu saya telepon ayah saya,
ini gimana nih pendaftarannya hari ini Pak gitu. Jam 12 siang terakhir, ini udah jam 11-an, udah langsung daftar aja gitu. Nah terus kita daftar, ujiannya itu kalau nggak salah seminggu kemudian gitu kan, ada ujian tahap 1 gitu. Nah tahap 1 ini dia ujiannya itu ada ngisi soal tentang matematika, bahasa Inggris, sama pengetahuan umum kalau dulu. Berarti syarat pendaftarannya juga itu ya, nilai dari 3 mata kuliah itu ya. Betul, ya. Sama nanti kita akan ada ujian tulisnya juga kan. Iya. Ya, jadi mungkin sobat data perlu diketahui kalau salah satu syarat pendaftaran itu adalah nilai dari mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematikanya itu ya minimal 7 ya. Ya waktu itu ya 7. Satunya jadi mungkin buat sobat data yang sekarang lagi cari-cari perguruan tinggi kedinasan, salah satunya mau masuk STS, berarti itu salah satu syaratnya ya, persiapan. Itu harus siap sih, soalnya pas kita nanti udah nyemplung itu bener-bener pure matematikanya bakal dipakai. Nah terus sudah selesai tahap 1 itu kan lumayan tuh teh nunggu, agak galau soalnya kan itu dulu STS itu udah di akhir ya pelaksanaannya, sedangkan perguruan tinggi lain tuh udah mulai ospek. Nah kita tuh galau, jadi gimana nih, keterima nggak ya? Kalau nggak keterima ntar saya nganggur gitu. Cuma di situ saya berdoa aja, dan alhamdulillah pas pengumuman lolos tahap 2 ya. Nah tahap 2 ini waktu itu masih yang diujikan itu tes psikotes sama wawancara. Oh iya, jadi tadi sobat data tahap pertama itu kita tes tulis bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Kemudian setelah lolos tahap 1 kita lanjut ke tahap 2 dengan psikotes dan wawancara ya. Nah cuman karena waktu itu kayak udah ini udah pernah nih kalau psikotes, jadi udah sering, tenang aja. Nah cuma yang paling berat tuh tes wawancara nih teh, karena nggak tahu nih ntar mau ditanya apa gitu. Pasti ya. Terus kayak mau nanya temen yang dulu pernah ikutan tes juga kayak jangan deh, mending baca-baca ini aja di internet, coba cari informasi dulu gitu kan, apa aja sih yang harus kita bekalin buat nanti pas ditanya bisa jawab gitu. Nah ternyata pas dilihat tentang Indonesia, tentang kebudayaan, wawasan kebangsaan, Pancasila, undang-undang, jadi harus belajar kayak semacam kewarganegaraan gitulah teh. Nah coba di situ baca-baca, pas wawancara itu tiba-tiba hilang gitu loh teh, karena saking nervousnya ya. Nervous ya. Apalagi kan wawancara tuh gimana ya, udah deg-degan, udah kayak anak SMA diwawancara sama yang pegawai BPS kan waktu itu udah pejabat di BPS ya. Bener, di wawancaranya. Iya masih kecil banget, jadi mentalnya mungkin masih belum stabil. Nah udah gitu saya nelpon mama saya kan, mah deg-degan gitu. Udah santai aja, tenang, kalau tenang nanti bisa jawabnya gitu kan. Yaudah, terus karena udah disemangatin sama orang tua juga, terus berdoa, pas masuk kayak semuanya dilancarin aja gitu. Pas masuk tuh wawancara bisa aja jawab, bisa mengimplementasikan semua yang ada di pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab semua. Terus besoknya tes psikotes. Nah, terus nunggu lagi nih teh hasilnya. Nunggu hasil dari tahap 2 itu lebih lama dari yang tahap 1 pengumumannya. Lebih galau lagi, aduh ini kuliah nggak ya tahun ini gitu. Cuma berdoa aja terus, mudah-mudahan dapet gitu kan. Nah, pas yang tahap 2 keluar tuh pengumumannya, lolos lagi kan teh. Udah seneng nih, udah tinggal terakhir nih tahap 3 ya, kesehatan. Nah, karena ngerasanya udah tahu nih teh, terus udah ngerasa udah terakhir juga, jadi kayak santai. Padahal itu kan tes kesehatan, maksudnya ya pasti tetap harus dipersiapkan tetap harus dipersiapkan maupun kita udah sehat gitu ya. Nah saya tuh mikirnya dulu tes kesehatannya itu seperti fisik, jadi waktu itu saya berusaha rajin olahraga, makan yang teratur, istirahat yang teratur. Nah pas waktu hari H tes kesehatan, ternyata tes kesehatannya itu bukan yang fisik kayak gitu ya, tapi medical check up kan. Nah cuma karena udah kebantu dari sayanya yang tidur teratur, makan juga teratur gitu kan, pola hidupnya udah bagus. Nah jadinya alhamdulillah nggak ada macam-macam, jadi tes kesehatannya juga alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Setelah itu langsung lulus ya, dinyatakan lulus sebagai mahasiswa STS. Betul. Nah terus
setelah masuk nih keterima jadi mahasiswa STIS gitu. Setelah mungkin kan mengalahkan sekian gitu ya yang mendaftar gitu. Nah ini gimana nih setelah masuk di kuliah di STIS ini, suka dukanya nih Karin, suka dukanya banyak banget. Dari mulai apa dulu ya? Duka dulu nih. Duka dulu itu pas masuk STIS sempat down teh karena kenapa nih? Kuis saya tuh pernah 0 nilainya. Waduh. Iya, itu down banget sampai kayaknya aku bakal di DO deh. Terus kayak udah takut banget teh karena nilai kuisnya 0, karena dulu tuh ketahuan nyontek. Jadi ketahuan nyontek sama dosennya. Dosennya nggak negur pas kita lagi kuis. Biasa aja. Tapi pas begitu minggu depan dibagiin, kok saya 0? Nah, berarti itu tidak boleh dicontoh terus, ya? Terus saya selesai mata kuliah itu saya ngadep dosennya. Terus saya nanya, Bu, saya nilainya, ya kamu nyontek ya waktu ini? Langsung kok tahu ya? Oh sebenarnya ternyata kelihatan ya gitu. Ternyata ada pengalaman seperti itu ya. Terus teman saya yang dicontekin dia juga 0. Jadi kita berdua nilainya 0 kuisnya. Nah dan itu tuh mata kuliah inti teh. Jadi kita tuh takut banget. Itu benar-benar bikin pressure sampai nangis minta maaf ke orang tua. Maaf ya ntar kalau misalnya di DO maafin gitu kan. Pokoknya udah gimana gitu rasanya, takut gimana. Jadi ada pengalaman seperti itu ya. Itu menurut aku duka sih, karena bahaya banget gitu kan. Udah bahaya, fatal, dan resikonya besar. Bisa-bisa ntar kita DO. Nah habis DO kan ya maksudnya kita ninggalin jejaknya nggak enak gitu. Ada yang nggak enak. Terus kalau sukanya gimana nih? Atau ada lagi yang dukanya? Enggak sih, itu kayaknya paling duka deh. Paling duka. Iya. Mata kuliahnya setelah itu lurus aja jadinya, pokoknya belajar. Tugasnya ya memang tugasnya lumayan banyak, tapi ya sama aja sih ya di dimanapun ya pasti sama kok gitu. Yang penting kitanya semangat ya gitu. Kalau yang tadi tuh nggak boleh dicontoh ya, sobat data. jangan sekali, bahaya banget. Iya benar. Jangan dicontoh gitu. Kalau sukanya nih gimana sukanya karena dulu kita kan banyak organisasi ya di kampus tuh, terus ada Disnatalis kan, itu tuh satu momen yang bisa dibilang bergengsi lah di kampus kita. Iya benar-benar. Jadi sobat data, jadi di Politeknik STIS itu ada satu event yang namanya Disnatalis ya. Jadi Disnatalis itu adalah merayakan itu ya, Disnatalisnya kampus gitu ya STIS, di mana itu event yang besar ya, paling besar lah ya di kampus STIS gitu. Di situ kita menampilkan budaya-budaya dari seluruh Indonesia ya gitu ya. Terus gimana nih cerita di Disnatalis nih? Nah itu kan Disnatalis pertama kali waktu masih jadi mahasiswa tuh kayak wah ini kan pertama kalinya kita ketemu kakak tingkat, terus kita berkolaborasi sama kakak tingkat dari tingkat 1 sampai tingkat 4, kita semua gotong royong, kita semua mikirin ide-idenya gimana, kita semua kerja keras kan dari kita satu himpunan ya, Jawa Barat ya. Nah dulu tuh saya kepilih jadi putri daerah. Oh iya betul. Waktu itu Teh Rizka yang kalau nggak salah yang ngusulin, makanya agak kaget juga kan, kok saya sih gitu, cuma awalnya sih takut, cuma lama-lama dijalanin, oh ternyata seru juga, banyak pengalaman, banyak pelajaran gitu. Banyak yang dulunya nggak tahu jadi tahu, yang dulunya nggak bisa jadi bisa gara-gara ikut Disnatalis kayak gitu. Iya betul. Jadi sobat data di Disnatalis ini banyak banget menampilkan budaya-budaya ya. Jadi karena STIS itu mahasiswanya dari seluruh Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua. Bener. Jadi ada stand ini ya, stand wilayah ya. Di situ ada makanan ya. Jadi kita bisa kuliner loh sobat data gitu, bisa kuliner. Jadi tahu makanan papeda segala ya. Papeda yang dari Papua gitu. Terus ada kerajinan-kerajinan ya, betul ada souvenir juga banyak. Souvenir juga banyak. Kita jadi tahu tuh souvenir-souvenir dari wilayah-wilayah di seluruh Indonesia kayak gitu. Itu memang seru banget ya. Itu memang gak terlupakan banget sih. Iya benar-benar, DN itu memang tiap tahunnya itu seru, jadi kenangan banget ya. Melelahkan tapi menyenangkan, berkesan. Benar banget itu. Terus apa lagi nih selain DN gitu? Selain DN apa ya?
ada cinlok nggak? Katanya soalnya kan kebanyakan ya. Ini katanya kalau yang anak STIS tuh banyak juga yang pasangannya tuh sama STIS gitu nih. Ada pengalaman cinlok nggak? Ada teh, alhamdulillah udah jadi suami. Oh tuh udah jadi suami ya. Ini BPS Badan Perjodohan sekantor nih Sobat Data. Salah satunya ya gitu. Jadi memang banyak juga ya yang STIS sesama STIS gitu. Tapi ternyata kalau saya tidak ya. Ya jodohnya kan jodohnya beda-beda. Karin ya tadi kan udah tuh pengalaman di STIS-nya gimana. Nah sekarang setelah lulus nih itu gimana? Dulu penempatan apakah di mana gitu gimana? Dulu penempatan, jadi setelah lulus penempatan pertama itu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, dan kita kalau misalnya baru mahasiswa baru kan langsung ditempatinnya di kabupaten kota ya teh ya, belum ke tingkat provinsi. Nah dulu dapatnya di Kota Kendari di Sulawesi Tenggara. Itu masih kota ya? Ya, jadi sobat data jangan takut ya, meskipun kita ditempatkan di seluruh kabupaten kota di Indonesia gitu ya, meskipun sekalipun di wilayah timur, tapi namanya BPS itu biasanya di ibu kota kabupaten, jadi nggak terlalu spesifik banget lah ya, gitu ibaratnya gitu. Meskipun di wilayah timur, saya juga dulu di Maluku, tapi tetap di ibu kota kabupaten, jadi jangan takut lah gitu ya. Jangan takut dimanapun. Jadi terus dulu setelah di sana berapa tahun? Di sana di Kendari itu sekitar 1 tahun 8 bulan. Jadi nggak nyampe 2 tahun ya di sana, sebentar. Terus setelah itu pindah ke? Terus setelah itu karena kebetulan ada penarikan dari pusat. Ya, waktu itu ada program dari pusat, kebutuhan Deputi Metodologi Informasi dan Statistik, Deputi MIS. Nah kebetulan di situ masuk namanya gitu. Jadi alhamdulillah banget dapat rezeki bisa pindah ke pusat. Tapi nggak lama di daerah gitu. Ya. Bersama suami langsung? Iya, bersama suami. Berarti langsung ya, alhamdulillah ya. Ya jadi memang jangan takut ya kalaupun kita di luar Jawa itu juga nggak terlalu lama ya gitu. Karena ada program sekarang apalagi ya, sekarang tuh ada program programnya kan. Perpindahan dari yang sudah lama di timur itu bisa ke barat bahkan ke Jawa gitu. Dan kalau yang rankingnya bagus ya, itu sekarang malah sudah di Jawa ya, nggak hanya di BPS pusat. Tergantung juga teh, kalau misalnya ada kuota Pulau Jawa yang buka, Pulau besar bisa ya. Tapi kalau nggak ada ya di pusat. Iya. Jadi jangan khawatir ya untuk sobat data yang mungkin sempat kepikiran untuk tidak masuk perguruan tinggi kedinasan karena takut ditempatkan jauh gitu. Jangan khawatir, nggak apa-apa lah, setahun 2 tahun itu mah pengalaman, bener nggak sih? Seru banget kok gitu ya. Namanya rezeki ya teh ya, pasti ada aja. Pokoknya semua akan pindah pada waktunya. Bener bener banget itu. Oke, sekarang nih Karin, mungkin tips dan trik ke sobat data yang ingin berminat ya ke STIS ini gimana? Tips dan trik dari Karin? Tips dan trik kalau dari saya ya teh ya. Yang pertama itu kita harus punya tekad yang kuat dulu. Nah, kita harus punya tekad yang kuat. Terus yang kedua kita harus cari tahu dulu nih kita pengennya kemana, maunya apa. Nah supaya kita nggak cuma asal belajar aja gitu teh. Jadi harus tahu, selain kita rajin belajar, kita juga harus tahu strateginya gitu. Misalnya yang di STIS ini apa aja sih yang diujikan gitu untuk masuk ke tahap-tahap yang diujikan di STIS. Terus yang kedua ya pastinya belajar sungguh-sungguh gitu kan. Kita latihan terus soal-soal, ngerjain soal gitu. Terus cari-cari informasi juga. Terus yang terakhir ya kita berdoa, ikhtiar gitu. Dan ada buku ini ya, buku ujian untuk masuk STIS ya, ada. Jadi di BPS di STIS dan di BPS juga itu ada ya, biasanya dialokasikan ke BPS ya. Betul. Jadi kita bisa latihan dari situ juga. USM ya? USM atau PMB. Iya, buku USM STIS ya. Itu di situ ada berisi soal-soal ya, betul ya? Soal-soal contoh-contoh dari soal masuk sebelumnya ya, ujian saringan masuk sebelumnya gitu. Jadi sobat data yang sekarang udah pingin persiapan ya, itu bisa ya latihan dari sekarang ya. Bener banget. Emang harus dari sekarang latihannya. Dihatamin itu buku juga bisa. Benar. Mungkin bagi sobat data yang ingin tahu informasi lebih lengkap ya tentang Politeknik STIS ini kemana nih? Nah itu bisa banget kita dapat informasi tentang pendaftaran dan persyaratannya itu di websitenya STIS atau Politeknik Statistika STIS ya sekarang itu di
www.stis.ac.id di situ. Ya, atau bisa juga bisa mencari tahu ke BPS, kantor Badan Pusat Statistik terdekat ya. Ya, di wilayah teman-teman ya. Ya, mungkin cukup sekian kali ya. Karin, makasih banget nih waktunya, diundang ke sini. Gitu. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses. Amin, ya. Ya, Sobat Data di seluruh Indonesia, cukup sekian pada segmen NTP kali ini. Terus pantengin YouTube BPS Kabupaten Ciamis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh sosmed teman-teman. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.